warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen kita semua, Bapak Randi Fadilah Bustaman, MPD, selaku dosen matkul Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Yusuf Raharja dari kelompok 1. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini yang bertemakan proses penggalian Pancasila. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani rekan-rekan saya, yaitu Risma sebagai pemateri 1, lalu Ibnu sebagai pemateri 2, dan Gilang sebagai pemateri 3. Agar mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Risma. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang proses penggalian Pancasila. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih Pancasila itu. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Pancasila diambil dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus tahu apakah Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu kala? Ya, tentu sudah ada. Terbukti pada masa kerajaan Majapahit telah ada dua buku terkenal, yaitu buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pada buku Sutasoma telah terdapat 5 nilai yang menjadi dasar pada masa kerajaan Majapahit, dengan tujuan agar terjalin rasa damai dan toleransi meskipun ada perbedaan. 5 nilai tersebut adalah tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh meminum minuman keras. Selanjutnya yaitu proses penggalian Pancasila yang telah dilakukan oleh Insinyur Soekarno sejak beliau berusia 17 tahun. Beliau menghabiskan 27 tahun untuk mencari dasar negara ini. Hal itu diketahui dari isi pidato Bung Karno. Pancasila itu berkobar dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Diterima atau tidak terserah saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsaf-insafnya bahwa tidak satupun dasar negara yang menjelma menjadi realitas tanpa perjuangan. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Keadaan rumah pengasingan Soekarno.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini sudah ada sejak kerajaan pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai yang menganut agama Hindu. Lalu muncullah kerajaan-kerajaan yang menganut agama selain Hindu, seperti Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Bukan hanya Kerajaan Sriwijaya dan Kutai saja, Kerajaan Majapahit menganut agama Hindu dan Buddha. Keduanya hidup berdampingan secara damai yang menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu. Yang terkandung dalam sila kedua. Sila kedua sudah diterapkan sejak Kerajaan Sriwijaya yang ditandai dengan terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India pada masa dinasti Marsha. Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India menunjukkan telah tumbuh nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam Kerajaan Majapahit terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan Tiongkok, Ayodhya, Chamba, dan Kamboja. Di samping itu juga menjalin dengan negara-negara tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramdhani. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan nilai yang terkandung dalam sila ketiga, keempat, dan sila kelima Pancasila. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Pada masa Kerajaan Majapahit, nilai persatuan dapat dikaji dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada yang berisikan cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya, terwujud dengan keutuhan kerajaan. Pengamalan sila ketiga diantaranya mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila keempat. Di Kerajaan Majapahit juga, nilai sila keempat ini sudah diterapkan, terbukti dengan terdapatnya semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Lalu nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu nilai-nilai sila kelima juga sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit, dibuktikan dengan terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pengamalan nilai-nilai sila kelima yaitu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan. Dasar negara ini sudah direnungkan oleh Bung Karno sejak beliau masih berumur 17 tahun. Maka dari itu, sebagai generasi bangsa, kita harus bisa berkehidupan sesuai dasar negara kita. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai itu pun sudah ada di zaman kerajaan, seperti Kerajaan Majapahit, Kutai, dan Sriwijaya. Dicukupkan materi singkat dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami beri 2 orang penanya. Untuk penanya, dipersilahkan. Terima kasih kepada para penanya. Semoga jawaban yang kami berikan sesuai dengan yang kalian ekspektasikan